Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel saya. Kembali lagi, pada video kali ini kita akan membahas tentang project akhir data mining. Di video kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi penderita stroke dengan menggunakan metode random forest. Namun sebelumnya, perkenalkan, nama saya Asriel Murdian Tahir. Saya adalah salah satu mahasiswa Universitas Bumi semester 6, program studi ilmu komputer. Baik, di video kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi penderita stroke dengan menggunakan metode random forest. Nah, di sini teman-teman saya sudah membuat satu program mengenai dengan klasifikasi penyakit stroke dengan menggunakan metode smooth dan random forest. Jadi di sini kita gunakan smooth untuk mengatasi data imbalance-nya dan menggunakan random forest untuk membuat modelnya. Nah, di sini saya menggunakan Visual Studio Code untuk melakukan pemrograman. Teman-teman silahkan untuk menggunakan kode editor favorit teman-teman supaya lebih mudah. Teman-teman juga bisa menggunakan Jupyter Notebook kalau teman-teman inginkan. Nah, untuk melakukan klasifikasi penyakit stroke menggunakan metode smooth dan random forest, tentu ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan sebelumnya. Yang pertama dan yang paling utama adalah kita harus mempersiapkan dataset kita sebelum kita melakukan pelatihan terhadap model kita. Di sini saya sudah memiliki dataset yang mana merupakan dataset penderita stroke di sini. Ada juga yang tidak menderita penyakit stroke. Nah, di sini teman-teman untuk format datanya yaitu menggunakan format CSV. Data ini bisa kita dapatkan di Kaggle dataset. Teman-teman bisa saja cari, ketik di browser teman-teman. Di sini teman-teman bisa mencari Nah, nanti di sini teman-teman bisa mendapatkan banyak sekali dataset yang bisa teman-teman olah dan untuk melakukan prediksi maupun klasifikasi. Kembali lagi ke kode editor kita. Di sini teman-teman saya sudah menyiapkan kode yang sebelumnya sudah saya buat. Nah, tadi kita sudah mempersiapkan dataset kita. Selanjutnya kita akan membuat model dan menganalisa data yang kita miliki. Sebelumnya persiapkan untuk library yang kita butuhkan. Kita perlu untuk mengimport library. Ada beberapa library yang kita perlukan untuk melakukan klasifikasi ini, yaitu pertama Pandas, yaitu untuk mengolah data frame. Ada juga NumPy untuk melakukan perhitungan dan aljabar. Ada juga Matplotlib dan Seaborn untuk melakukan visualisasi nantinya. Oke, kita run saja teman-teman. Kalau teman-teman error di bagian sini, teman-teman bisa untuk menginstal library-nya itu dengan menggunakan pip install ya kalau teman-teman menggunakan Python. Nah, di sini kita akan load datanya dan kita baca data set yang sudah kita miliki di sini. Kita menggunakan Pandas data frame. Kita inisiasikan menjadi data, kemudian kita read dengan menggunakan pd.read_csv. Nah, di sini kita akan melihat 5 data teratas dari data yang kita miliki. Kita bisa run saja. Nah, inilah tampilan dari dataset yang kita miliki, yang sudah kita masukkan ke dalam variabel data. Oke, selanjutnya di sini kita analisis ada berapa data. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Ada 12 fitur yang nanti kita gunakan dan kita ingin melakukan klasifikasi terhadap fitur label stroke-nya. Apakah dia menderita penyakit stroke atau bukan. Nah, namun di antara fitur-fitur ini terdapat fitur yang menurut kita itu kurang berpengaruh untuk melakukan klasifikasi terhadap model kita nantinya. Nah, di sini kita akan melakukan penghapusan atau drop terhadap fitur-fitur yang mungkin tidak terlalu berpengaruh. Di sini ada ID, residence type, dan work type. Jadi ini tidak akan mempengaruhi model kita nantinya. Kita run saja. Setelah kita melakukan dropping, kita bisa melihat bagaimana tampilan data kita setelah di drop.
Nah, tidak ada lagi ID di sini, tidak ada work type dan residence type. Sekarang ada 249 fitur yang kita gunakan. Nah, selanjutnya kita ingin mengetahui apa saja informasi-informasi dan apa saja tipe data yang kita miliki. Kita bisa mengetikkan data.info. Di sini kita bisa melihat tipe datanya ada berupa integer dan ada berupa float. Ada juga beberapa data kita yang berupa objek. Nah, ketika kita ingin melakukan analisis statistik terhadap data kita, kita bisa menggunakan kode perintah data.describe. Kita bisa run saja. Beginilah tampilan untuk data statistik daripada data yang kita miliki. Di sini kita bisa melihat rata-ratanya, kita bisa melihat standar deviasi, nilai minimum dan nilai maksimum, serta kuartil daripada data yang kita miliki. Selanjutnya kita belum mengetahui berapa banyak data yang kita miliki, kita bisa ketikkan data.shape, kita run saja. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kita miliki sebanyak 5110 data dengan 9 fitur, yang mana salah satunya nanti merupakan label yang akan kita gunakan. Nah, kita juga perlu mengetahui apakah data yang kita miliki itu duplikat atau tidak. Jadi kita bisa menghitung dengan data.duplikat.sum. Kita run saja. Oke, jadi di sini 0 ya teman-teman. Tidak ada data yang duplikat artinya dalam data kita. Kemudian selanjutnya kita perlu untuk menghitung data, apakah dalam data kita terdapat data yang kosong atau missing value. Kita harus mengetahuinya. Dan kita bisa mengetikkan dengan data .isNull.sum. Kita run. Nah, kita bisa lihat di sini ada sebanyak 201 data pada kolom BMI yang merupakan data kosong. Nah, bagaimana cara kita untuk mengatasi data kosong ini? Jadi di sini kita akan menggunakan mean atau rata-rata daripada data BMI yang kita miliki. Di sini bisa teman-teman lihat kodenya. Nah, setelah kita jalankan dan kita tampilkan, tidak ada lagi data yang kosong, tidak ada data lagi yang missing value. Selanjutnya, teman-teman, kita akan melakukan exploratory data analysis atau EDA. Ketika kita ingin melihat ada berapa jenis data yang ada pada kolom smoking status, kita bisa menggunakan perintah unique. Kita jalankan saja. Nah, jadi kita bisa lihat ada formally smoke, ada 4 jenis pada kolom smoking status. Untuk lebih detailnya kita bisa gunakan ini. Nah, teman-teman, di sini kita bisa lihat bahwa data stroke pada data yang kita miliki atau penderita stroke ada ketimpangan atau data imbalance, yang mana yang menderita stroke itu sebanyak 249 orang, sedangkan yang tidak mengalami stroke sebanyak 4.861. Ini artinya ada ketimpangan atau imbalance terhadap data yang kita miliki. Nah, inilah yang perlu kita atasi, bagaimana supaya data kita itu menjadi balance dan seimbang. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana penyebaran data kita terhadap female dan male yang ada pada stroke-nya. Jadi lebih banyak female yang mengidap penyakit stroke. Di sini juga kita bisa lihat pada tabel stroke ada lebih banyak yang memiliki heart problem atau penyakit hati. Di sini kita bisa lihat varian BMI-nya. Nah, beginilah penyebaran kita ketika kita gunakan box plot untuk menganalisis apakah terdapat banyak outlier. Nah, di sini kita bisa lihat ada berapa outlier yang kita temukan pada kolom BMI. Oke, selanjutnya kita melakukan pre-processing terhadap data kita. Kita bisa lihat di sini karena data yang kita miliki
memiliki tipe data yang berupa objek. Jadi untuk memproses data ini dan melatih model kita tidak bisa menggunakan data yang memiliki tipe data objek. Oleh karenanya kita harus melakukan encoding atau label encoder supaya data yang bertipe objek itu kita ubah menjadi data yang bertipe numerik atau integer maupun float. Nah, ini kita bisa run saja. Karena tadi kita memiliki data yang tidak seimbang, artinya terdapat lebih banyak yang tidak mengidap stroke. Untuk mengimbangi data tersebut, kita bisa melakukan data imbalance. Nah, di sini kita bisa melihat data imbalance-nya. Kita ingin melakukan balancing terhadap data yang kita miliki. Oke. Jadi, ini adalah jumlah data yang kita miliki sebelum kita melakukan oversampling. Dan ini adalah jumlah data yang kita miliki setelah kita melakukan oversampling atau melakukan data imbalance. Selanjutnya, kita bisa membaca data, kita bisa mengganti data yang kita miliki yang barusan yang belum di oversampling, kita gunakan data oversample. Di sini kita bisa lihat juga ini adalah data yang sudah dilakukan encoder dan oversampling. Kita run. Nah, sekarang data yang kita miliki itu seimbang. Artinya yang mengidap penyakit stroke itu sebanyak 4.861. Begitu juga yang tidak mengidap penyakit stroke. Nah, ini akan mempermudah nantinya kita akan melatih model yang kita miliki. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan melakukan pelatihan model terhadap data yang kita miliki. Di sini kita menggunakan library sklearn. Dan kita menggunakan metode random forest untuk melakukan classifier. Baik, kemudian kita akan melakukan fit model nantinya terhadap data yang kita miliki. Kita bagi dulu data yang kita miliki nantinya. Oke, teman-teman, jadi untuk akurasi daripada model yang kita miliki yang sudah kita buat itu sebesar 0,94, artinya 94% itu model kita akurat. Nah, kita bisa melihat untuk confusion matrixnya. Di sini kita bisa lihat tampilan dari confusion matrixnya. Nah, di sini kita bisa lihat ada precision, recall, advanced score dan supportnya. Di sini kita bisa melihat presisinya itu sebesar 95%. Nah, recall-nya itu 100%. Dan F1 score-nya itu sebesar 0,97. Oke, karena ini kita menggunakan random forest, jadi kita ingin melakukan pengoptimalan terhadap random forest itu sendiri. Kita belum menggunakan parameter yang sebenarnya yang terbaik. Jadi kita harus mengatur parameter yang terbaik untuk kita gunakan nantinya pada random forest kita untuk mengoptimalkan hasil prediksi nantinya, klasifikasinya. Nah, kita di sini menggunakan grid search dan randomized search untuk melakukan penentuan parameter terbaik terhadap model kita nanti. Kita run saja. Ini akan membutuhkan berapa saat? Kita tunggu. Oke, sedikit saya jelaskan tentang parameters ini, teman-teman. Jadi parameters ini kita akan mencari parameter yang paling sesuai yang akan kita gunakan untuk menjadi parameter pada model random forest kita. Di sini ada criterion
yang mana akan kita gunakan nantinya. Nanti ini akan dipilih antara kriterian Gini atau entropi. Kemudian kita akan menggunakan max depth, parameter max depth yang mana akan menghitung kedalaman daripada pohon yang kita miliki. Di sini ada range antara 2 sampai dengan 5. Nanti di antara di antara 2 sampai 5 mana range yang paling tepat dan yang paling akurat untuk digunakan. Ini juga ada min sample split dan min sample split. Ada juga ada maximum feature dan random state. Oke, sudah selesai teman-teman. Jadi di sini kita bisa melihat dari hasilnya. Ini kita menggunakan grid search. Nah, di sini kita bisa lihat dari parameter yang sudah diinputkan mana parameter yang akan digunakan. Kita bisa jalankan ini. Nah, dari kriteria yang dimasukkan ada Gini dan entropi. Jadi kriteria yang paling tepat untuk digunakan yaitu kriteria Gini, dan maksimal depth dari inputan tersebut adalah 4. Begitupun juga max feature, minimal sample lift dan minimal sample split. Nah, di sini. Kemudian kita akan melakukan pengujian atau terhadap bagaimana, apakah ada pertumbuhan akurasi ataupun tidak. Kita run saja. Oke teman-teman, jadi di sini artinya ada 0,949 tingkat akurasi daripada model yang kita miliki. Coba kita bandingkan. Kita scroll ke atas. Nah, di sini kita bisa lihat ternyata ada 0,948 nambah 0,001 artinya. Oke, tidak apa. Nah, kemudian ketika kita ingin melakukan pembuatan aplikasi atau pembuatan web untuk melakukan prediksi ataupun klasifikasi, kita perlu untuk menyimpan model kita yang sudah kita buat ini ke dalam satu bentuk model yang siap digunakan. Di sini kita menggunakan library pickle. Di sini kita bisa importkan saja, import pickle. Kita run. Nah, kemudian kita akan simpan model yang kita miliki nantinya ke dalam struct.pkl, yang mana ini ditulis dengan binary, model binary. Oke, kita run saja. Oke, sudah selesai. Ketika sudah kita jalankan ini, maka akan muncul di sini struct.pkl. Ya, ini nggak support untuk dibuka. Baik, teman-teman, kita sudah selesai melakukan pembuatan model di sini tadi, dan kita lanjutkan untuk pembuatan web untuk prediksinya. Nah, di sini kita menggunakan struct.py, kita menggunakan Streamlit, library Streamlit untuk pembuatan websitenya. Di sini kita importkan saja Streamlit dan kita inisiasikan menjadi ST. Teman-teman bisa mempelajari Streamlit di websitenya streamlit.io. Ini di sini juga kita mengimportkan beberapa library yang kita gunakan untuk membuat websitenya. Nah, kira-kira beginilah bentuk kode daripada website kita nantinya. Selanjutnya kita perlu untuk run. Kita run saja. Oke, kita ketikkan di sini streamlit run.py, otomatis akan menghubungkan kita dengan website yang kita miliki. Nah, beginilah tampilan dari website yang kita miliki yang sudah kita buat dengan menggunakan Streamlit. Nah, sekarang kita akan mengujinya apakah dia benar
apakah dia bisa memprediksi atau mengklasifikasikan penyakit stroke. Oke, kita buka. Coba kita tes dengan membuka data kita yang tadi. Nah, inilah data kita. Coba ya, kita inputkan. Di sini gendernya male, age-nya 67. Kita gunakan data yang pertama ya, teman-teman. Kita gunakan data yang pertama. Coba 67. Hipertensi, apakah dia hipertensi 0 artinya no. Heart disease, apakah dia mengalami penyakit jantung? Iya, 1. Ever married? Yes. Average glucose 228,69. BMI-nya kita bisa lihat 36,6. Smoking status, formerly smoke. Oke, formerly smoke. Nah, setelah kita menginput data-datanya sesuai dengan data latih kita bisa memprediksi sekarang. Ya, terdapat risiko terjangkit stroke. Artinya di sini benar. Nah, kita bisa memperlihatkan di sini bahwa data latih kita bisa memprediksi untuk melakukan pengujian. 1 di sini, stroke ini berarti ya terdapat risiko terjangkit stroke. Oke, kita coba. Mungkin kurang pas kalau kita mencoba. Siapa tahu kan nanti ini semuanya terdapat risiko terjangkit stroke. Oke, kita cari data yang tidak. Oke, yang tidak. Kita beri contoh sini. Sini. Male. Di sini sudah male. Selanjutnya untuk age-nya 3. Hipertensi. Hipertensinya no. Heart disease. Heart disease juga no. Ever married? No. Average glucose 5,12. 18. No. Oke, kita akan lakukan prediksi. Tidak ada risiko terjangkit stroke, artinya 0. Oke, sekarang kita sembarang ya. Ke female, age 30, hypertension, yes. Heart disease, yes. Ever married, yes. Average glucose 220. BMI 40. Oke, kita akan lakukan prediksi dengan data inputan sembarangan yang kita masukkan. Kita lihat tidak ada risiko terjangkit stroke. Oke, mungkin begitu saja dari demo aplikasi yang data mining yang sudah saya buat. Saya Asriel Murdian Tahir mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.